Enggak, itu tahun berapa? Ngaco pisan anjir. Kita syutingnya di kita syutingnya di alam supaya sesuai dengan tema ya. Ya mungkin ini disebut berkah ya, berkah corona gitu ya. Kalau orang bilang kita ngomongin hal gila-gilaan sekarang. Mumpung lagi minum. Ngomongin hal gila-gilaan. Prostitusi biasanya nggak akan mati. Apa namanya? Untung gua nggak minum loh. Tambah cantik. Kalau tambah cantik kan bahaya gue. Cheers. Thank you ya udah datang. Oke. Sibuk Jo? Lumayan. Berarti lu masih ke lapangan, masih ketemu orang-orang di perkebunan, masih? Ya masih. Terhambat nggak? Ya ada beberapa hal terhambat, ada beberapa yang justru jadi apa ya? Ya opportunity yang tiba-tiba datang gitu. Karena kan sekarang orang susah mengakses kan ke supermarket, ke pasar. Jadi kayak apa? Orderan-orderan delivery door to door tuh jadi kencang banget. Tapi di sisi lain ya gitu, akses transportasinya kan terbatas tuh. Kadang-kadang kemarin sih dengar gosip jalan mau ditutup apa susah. Ya kalau di lapangan sih masih berjalan ya, karena pemeliharaan tanaman kan juga masih terus berjalan. Dan kayaknya orang-orang kalau di lapangan sih nggak terlalu apa ya, Nggak terlalu menakutkan kayak orang-orang kota gitu. Mereka masih ya santai aja lah. Masih kemarin terakhir juga beberapa minggu yang lalu setelah kita rame-rame nutup wilayah tuh di beberapa tuh titik masih kan, kayak ada orang menggelar hajatan gitu, santai aja, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Jo, ceritain dong latar belakang lu. Lulusan ITB, jurusan farmasi, jadi tukang kebon anjir. Keren pisan ini mah. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya pada suatu saat waktu itu, Tapi lulus, ITB lulus. Lulus dong. suatu saat gue waktu itu main ke daerah Karawang, kemudian jalan di pematang sawah. Itu tahun berapa? Terus terjerumus, jatuh. Enggak, itu tahun berapa? Ngaco pisan anjir. Enggak, jadi sebenarnya mungkin cerita dari ini ya, dari mulai lulus SMA tuh belum jelas gitulah. Jadi masih nggak tahu nih mau ngambil apa, pengen ngapain ya. Kalau dalam bahasa Jerman tuh apa, madesu gitu ya. Madesu. Jadi nggak tahu nih masa depan mau gimana. Jadi kayak kuliah juga. Jadi keluarga juga nggak ngarahin lu mau jurusan apa? Nggak. Sebetulnya karena mami gue kerja di perusahaan farmasi, sebetulnya dia sih menyarankan udahlah masuk aja. Makanya sebenarnya ada salah satu akhirnya nyambung gitu. Walaupun sebenarnya waktu itu memilih farmasi itu karena terlalu nih dari awal dulu biar nyambung. Siap. Jadi setelah SMA itu nggak tahu mau ngambil kuliah apa. Ya pengen kuliah, tetap pengen sekolah, tapi belum, nggak tahu nih mau ngambil apa. Terus tapi waktu itu memang punya niat yang besar, ya karena mungkin di Bandung pengen ke perguruan tinggi negeri nih. Dan yang jadi pilihan ya ITB di Bandung. Nah waktu SMA tuh nilai fisika gue hancur. Jadi memilih jurusan-jurusan yang berbau kimia sebetulnya. Jadi waktu itu pilihannya teknik kimia dan farmasi. Dan pada akhirnya masuklah ke pilihan kedua. Ya otaknya nggak nyampe tuh ke teknik kimia, jadi masuk ke pilihan kedua. Ya udah kuliah lah farmasi. Awalnya melihat oke lah, kayaknya prospeknya bagus nih kayak bidang kesehatan, ya bidang yang sampai umur orang tua pun lah dibutuhkan kan. Namanya bidang kesehatan, obat-obatan. Ya udahlah dijalani. Cuman waktu itu setelah 1-2 semester berjalan, loh kok begini ya kuliahnya banyak hafalan, kemudian satu angkatan tuh kalau farmasi kan identik dengan banyak cewek tuh. Iya. Ya satu sisi oke sih banyak cewek gitu ya, cuman di sisi lain kayak lingkungannya jadi teman main cowoknya terbatas, jadi aduh nggak betah nih. Ya udah, nah waktu itu udah mulai ya terpapar istilahnya entrepreneurship lah, pengen mencoba bisnis apa segala macam. Terus mikir-mikir apa ya bidang yang menarik ya. Dulu karena senang baca ya saya ngelihat ya bidang pangan, bidang energi itu dulu kayaknya menarik nih, prospek juga.
Nah kebetulan ada satu teman kuliah satu jurusan yang dia sama tuh minatnya, ketertarikannya di pertanian juga. Ya udah waktu itu start lah kita pertama itu dengan membuat produk pupuk organik ceritanya. Dulu zaman-zamannya lagi baru ngetren tuh yang namanya sayuran organik, orang-orang mulai apa namanya bergaya hidup sehat. Ya udah kita bikin lah, kembangin dari mikroba. Nah sebenarnya agak nyambung sedikit karena di kuliah juga tuh belajar tuh soal mikroba. Ya kepake sedikit lah dari kuliah itu. Nah akhirnya setelah ya satu dipicu tadi di kuliah farmasi merasa udah nggak nyaman, ditambah udah mulai ada usaha dan ya mulai cukup berjalan karena waktu itu produk yang kita produksi dan pasarkan itu ya cukup baik lah respon di lapangan. Ya udah akhirnya kuliahnya mulai keteteran sampai akhirnya lulus di tahun ke-6, di mana itu adalah kalau di ITB batas DO tuh. Jadi di angkatan gua itu satu-satunya orang yang lulus terakhir. Ya. Dan di batas DO. Jadi kalau gua nggak lolos tuh di apa namanya? Di batas wisuda. Kan kalau ITB kan ada 3 kali wisuda setahun. Ada batasnya tuh di wisuda bulan Juli kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak lulus di situ, Oktober. Kalau nggak lewat udah gua di DO. Cuman akhirnya karena mungkin kepala jurusan juga merasa ada tercemar kalau ada satu mahasiswanya DO. Jadi ya dia akhirnya ditarik tuh, gue sampai pindah 3 kali pembimbing gara-gara yang satu profesor, terus dia merasa kalau mempertahankan gue akan menurunkan apa kredibilitas. Ya jadi dilemparlah ke satu orang dosen lagi dan akhirnya di take over lah sama si kepala jurusan ini. Ya udahlah sama dia akhirnya dibantu lah. Awalnya sih di situ, jadi dari mulai kuliah itu udah mulai bisnis sama temen. Nah, ya kenapa ke pertanian? Karena waktu itu melihat ya dulu mungkin masa muda lah ya, visinya pengen wah apa nih bisnis yang kira-kira besar prospeknya ke depan dan istilahnya ya strategis lah gitu. Ya udah waktu itu mikir kalau nggak bidang pangan, energi, cuma kok kayak energi kayaknya kayak terlalu jauh gitu ya. Ya udah berat juga waktu ya. itu kita saya memutuskan adalah coba tekuni aja nih bidang pertanian. Nah dari situ akhirnya keterusan. Jadi dari memproduksi pupuk organik itu sampai akhirnya ke mencoba sayur-sayuran. ke ya budidaya, karena kita punya produk nggak dicoba juga kan kita nggak tahu. Jadi kita mau nggak mau harus punya lahan dan akhirnya kita ada kerjasama menggunakan lahan seorang teman lah ada. Ya udah gitu berjalan sampai sekarang dikembangkan. Cheers Jo. Itu ceritanya. Jovian ini doyannya bir hitam. Jadi gue suguhin bir hitam buat Jovian. Kalau sekarang berarti kan main di spesifikasi sayuran nggak? Sebenarnya nggak spesifik. Sebetulnya gini, sejak tahun 2013 itu memang kita mulai fokus ke budidaya sayuran secara hidroponik. Ya mungkin udah pada tahu lah ya hidroponik. Dimana waktu itu memang juga hal yang baru tuh. Ya artinya secara teknologi sedikit lebih maju lah dibandingkan cara bertani yang konvensional. Nah kita sebenarnya awalnya spesifik di situ, cuman juga makin kesini karena kita juga melihat permintaan istilahnya jenis sayurannya juga beragam. Banyak ya akhirnya kita juga mengembangkan teknik budidaya konvensional juga seperti biasa di tanah, di open field, nggak pakai greenhouse. Jadi sekarang sih kita tidak ada spesifikasi tertentu kita mau main di bidang apa, cuman ya umum. Tapi memang kita agak selektif juga sekarang menanam ya jenis-jenis yang memang value-nya tinggi gitu, yang orang butuh banyak gitu. Jadi nggak susah jual lah intinya gitu. Nah, gue pernah dengar lu lagi main asparagus. Ya kan? Berarti kan itu salah satu yang spesifik juga yang lu jalanin. Kenapa asparagus? Nah, ceritanya sebetulnya dulu kan ya dari awal itu kita menanam itu istilahnya apa ya? Ya beberapa tahun belakangan ini lebih fokus ke produksi. Jadi kita gue nggak terlalu mengembangkan brand, nggak ada branding gitu. Jadi produksi dan lebih banyak hasilnya pun diserap sama pihak ketiga, ya entah itu trader, entah itu supplier, distributor gitulah. Jadi nggak sama sekali nggak ada branding. Nah cuman makin kesini juga kan kita melihat kayaknya juga branding itu penting.
untuk satu untuk meningkatkan nilai jual, kedua juga ya secara value lebih bagus. Of course. Ya udah kita pikir waktu itu kita coba deh mau branding, cuman apa nih, karena produk sayuran udah banyak Iya. di pasaran, hidroponik juga udah banyak. Iya. Nah terus ya baca-baca sekarang ada orang sebut nih ya mulai ngetren namanya superfood. Superfood itu ya ceritanya sayuran-sayuran yang punya nilai gizi dan kandungannya tinggi dan lebih bagus lah dibanding sayuran-sayuran seperti pada umumnya. Nah soal superfood itu ya banyak orang bilang kayak chia seed, kemudian brokoli, terus nah selanjutnya asparagus juga ya. Itu yang kalau di luar tuh udah banyak dipakai, bukan cuma buat masakan tapi juga buat terapi minuman kesehatan dan lain-lain. Nah kita waktu itu kepikiran ya udahlah kita coba kembangkan, karena si asparagus ini punya nilai jual tinggi di Indonesia, belum banyak yang mengembangkan, di beberapa tempat doang lah baru. Ya demand-nya juga tinggi ada gitu, dan ini juga salah satu superfood. Jadi kita mau coba masuk brandingnya dari superfood itu. Nah coba kita mulai dari asparagus nih. Nah nanti mungkin dikembangkan ke yang lain juga, misalnya brokoli ya nanti dikembangin lagi misalnya ke duduknya. Nih kita Iya, syutingnya makin dalam. kita syutingnya di alam supaya sesuai dengan tema ya. Bikin berat kali ya. Terus udah gitu berarti udah mulai dong, asparagus udah mulai. Udah, jadi kita research ya, kita coba pelajari ya, kita coba studi juga ke orang yang udah pernah nanam itu sejak ya adalah kira-kira pertengahan tahun lalu. Kemudian ya akhirnya cari lahan, kemudian cari partner yang memang mau coba ngerjain yang visinya sama, terus akhirnya ketemu dan akhirnya mulai deh kita develop ya, eksekusi itu di akhir tahun lalu, yaitu di sekitar Desember lah 2019. Terus udah sekarang berarti kan udah kira-kira 3-4 bulan berjalan lah. Iya, 3 bulan ya. Harusnya kita dalam waktu kira-kira 1 bulan lagi tuh ya harusnya bisa panen pertama nih. Wow, gitu. that's perdana. Berarti kan next month akan panen. Target pasarnya akan ke arah kemana nih? Nah, untuk target pasar itu waktu itu kita udah mapping tuh. Sebenarnya asparagus ini kemana sih kebanyakan dipakainya gitu kan? Ya tentunya juga sekarang kita melihat juga kondisi banyak orang jualan melalui medsos ya. Instagram, Facebook. Online lagi kenceng banget. Ya, online kenceng banget. Terus lihat-lihat studi banding juga ke beberapa ya istilahnya yang orang-orang jual online, kayaknya produk-produk standar pun ya, kayak contoh alpukat gitu ya, yang bukan barang umum gitu. Ada yang dia bisa nge-branding sampai keren gitu, dibikin brand yang bagus, dibikin logo, dibikin produk-produk turunannya macam-macam. Dan dia mengklaim, kalau nggak salah waktu itu pernah dibahas di salah satu media, dari jualan online aja dan produk yang istilahnya cuma alpukat itu dia bisa omset ratusan juta lah sebulan. Gitu. Nah akhirnya kita pikir ya kita mau coba salah satunya melalui itu. Tapi yang pasti asparagus ini kalau dilihat memang kalau di masyarakat umum tuh jarang. Karena kan orang-orang tertentu yang belinya. Ya, dan harganya juga cukup tinggi. Jadi kita melihat ya segmen terbesar yang menyerap itu biasanya restoran, hotel, kemudian ya supermarket gitu. Nah untuk yang direct sales online ini ke orang-orang ini ya tentunya butuh strategi nih. Kita pasti nanti mau misalnya bikin produk turunan, karena sejauh yang kita searching itu belum banyak nih produk turunan. Kayak misalnya kalau di luar tuh ada yang dibikin kayak chips, ada yang dibikin kayak misalnya dulu asparagus dibikin chips. That's your planning berarti next. Ya salah satunya chips. Mungkin ya kita nanti develop anything lah yang bisa gitu ya, karena kayak beberapa sayuran juga udah banyak yang ngulik sekarang, kayak ya itu dibikin makanan keringan. Jadi dia nge-branding itu sebagai cemilan sehat lah gitu. Ya salah satu strateginya nanti mau ke sana gitu. Tapi berarti kalau sayuran untuk saat ini ekonomi lagi kacau pisan ya. Terutama 3 minggu belakangan ini. Berarti so far sayuran no problem ya. Lu pikir enggak, mungkin pertanyaannya bukan no problem. Ketahanan pangan kita akan oke nggak nih untuk 2 bulan ke depan?
Justru saat ini ya ini sebenarnya menarik ya si corona ini salah satu ya cukup menarik, artinya apa ya, banyak orang bilang wah ini udah ekonomi kita inilah ya, Yeah. bakal trouble lah. Ya. Tapi ya memang di bidang ya kalau sayuran lah ya, sayuran dan buah itu kan karena ya makanan lah, pangan kan kebutuhan utama Orang ya. akan consume all the time Ya, ya. nah cuman memang ada satu kondisi yang agak unik juga nih sekarang. Jadi kebutuhan tinggi, tapi apa namanya ya sempat awal-awal nih ya waktu corona mulai ya orang mulai panik itu, harga sayur di sumber lah ya di lapangan itu kayak di sentra-sentra di Lembang, Yeah. di Cipanas itu harganya malah turun. Kenapa? Turun? Karena waktu itu ya banyak isu kan, wilayah mau ditutup, kemudian pasar-pasar Oh, oke. induk di Jakarta tuh kan pada ditutup. Jadi yang biasa orang ngirim barang satu hari itu bisa berapa mobil ke Jakarta, itu turun drastis. Yang kedua, yang turun drastis juga adalah petani-petani atau supplier yang menyasar hotel, restoran, kafe. Ya. Itu udah pasti Turun. drastis banget. Hotel sekarang siapa sih yang mau datang ke hotel atau restoran Ya. pagi di Jakarta gitu ya. Nah, konsekuensinya barang menumpuk tuh di lapangan. Tapi kan kebutuhan juga di kota tinggi ya. Ini memang sebenarnya akhirnya ketahuan nih permasalahan kita nih di distribusi atau logistik. Ya untungnya sekarang banyak startup yang memang dia bikin Delivery online delivery directly. langsung, Ah, directly. oke. Ya termasuk salah satu itu dia yang tadi saya cerita di awal. Ini jadi kayak tiba-tiba rencana. Sebenarnya kita ada planning tuh untuk direct sales. Cuman waktu itu kita pikir karena sekarang ini memang hampir 80% kita supply itu ke hotel, restoran, kafe dan sebagian supermarket. Dulu ya beberapa waktu yang lalu sempat ada planning mau coba nih untuk langsung ke konsumen. Ya. Tapi ya kita pending dulu lah karena kita fokus dulu ini. Cuman karena kondisi seperti ini di mana omset restoran hotel benar-benar turun, ya mau nggak mau dong Diubah. ya akhirnya ya dari yang benar-benar serba nggak siap nih dengan gudang yang terbatas ya, logistik yang masih terbatas, kita mau nggak mau kayak dipaksa udah deh karena momen ini juga gitu ya. Jadi ya mungkin ini disebut berkah ya, berkah corona gitu ya kalau orang bilang. Some people kayak lu termasuk berkah dong. Some people like going down ya, deeply. Ya. Tapi ya susah ngomong juga ya. Satu sisi berkah, cuman kalau kondisi ekonomi terus kayak begini juga daya beli orang turun juga ya, walaupun memang makanan faktor apa istilahnya Faktor kebutuhan utama, tapi ya tetap ya mudah-mudahan deh pemerintah bikin kebijakan yang bagus lah gitu ya. Cheers. Jadi belajar banyak hal. Undang Jovian nih gototan waktunya. Banyak keluar kota ya. Ya karena ya Berarti itu lu berarti banyak di Bogor dong, daerah Bogor. Iya ya Cianjur, Bogor lah. Ya itu di saat sekarang orang work from home gitu ya, gua nggak bisa ya karena memang ya itu. Ya lu harus banyak di lapangan sekarang. Bukannya so sibuk, tapi ya memang ya harus ada itu ngurusin logistik lah segala macem. So Jo, dari tadi kita ngomongin soal bisnis, kita ngomongin hal gila-gilaan sekarang. Mumpung lagi minum. Ngomongin hal gila-gilaan. Karena Jovian ini salah satu temen gue yang gila juga. So, hal tergila apa yang pernah lu lakuin? Atau yang pernah terjadi dalam hidup lu? Apa ya? Gombalin cewek gue udah sering. Tahu. Aduh, ini pertanyaan sulit nih, hal tergila ya. Apa ya? Karena Atau lu pernah jatuh, atau pernah ditipu, atau lu pernah menipu? Kalau menipu sih gue udah sering. apa ya? Udah mabok sampai tepar, udah sering. Jadi what something like crazy happen in your life yang lu nggak bakal lupa itu? Waduh, pertanyaan sulit ya. Karena ini bingung nih antara Berarti hidup lu datar-datar aja gitu. antara terlalu banyak hal gila atau sebenarnya nggak gila-gila amat gitu, jadi nggak ada. Apa ya? Hampir di apa ya? Atau keputusan yang pernah lu lakuin sampai berdampak banyak di bisnis atau kehidupan lu, atau mungkin kalau kuliah kan udah jelas nih, ini mahasiswa abadi yang dipaksa lulus. Oh, mungkin ada satu sih masalah finance ya. Ya jadi intinya dulu pernah mencoba apa namanya
ikut ikut-ikutan tepatnya bisnis trading tuh, trading saham. Awalnya sebetulnya dulu memang sempat ada masa-masa ya, jadi ya ini salah satu sepenggal cerita dari perjalanan bisnis. Dulu sempat ceritanya ya sempat turun juga lah, sempat turun terus usaha waktu itu sempat mandek nggak jalan, akhirnya pernah coba kerja tuh waktu itu, sempat kerja setahun. Berarti bukan bisnis dong, kerja sama iya orang. sempat kerja setahun. Itu pertama kalinya dalam hidup tuh kerja seorang tuh. Dan kebetulan waktu itu karena punya kenalan yang punya trading company forex ya kan, akhirnya masuklah ke situ jadi marketing, belajar untuk memasarkan yang meyakinkan orang lah. Ya kalau dalam bahasa itunya mungkin sedikit menipu orang lah ya, tapi nggak menipu lah, intinya itu mah Marketing. Nah, Ha. marketing kebanyakan nipu kan. Enggak sih ya, intinya belajar. Nah terus dapat beberapa klien. Dengan trading pen waktu itu cukup jalan tuh, profit gitu. Akhirnya waktu itu memberanikan diri Gede-gede atau lu jalan untuk sendiri? main sendiri. Ya salahnya waktu itu bukan pakai uang dingin. Waktu itu pakai ya ada sebagian dana keluarga juga yang kepake. Dan ya mungkin ya itu ya mungkin nggak tahu gimana, mungkin bukan jalannya ya. Jatuh lah di situ, habis dan ninggalin utang. Dan ya itu cukup salah satu momen yang Bikin lu down. ya down dan kayak wah gila nih, maksudnya kayak cepet banget ya, yang ngerasa waktu itu uang ratusan juta tuh bisa hilang dalam sekejap gitu. Itu salahnya di apa? Lu ambil petik kesalahannya tuh dari, menurut lu apa gitu? Dan yang lu pelajarin dari hal itu apa? Ya mungkin pelajarannya dua ya. Satu, kalau ya ini sih untuk kalau orang-orang yang istilahnya memang menekuni. Tapi sebenarnya bisnis online trading atau forex itu juga bisa menguntungkan. Cuman intinya nggak bisa secara gegabah lah. Harus ada trading plan, harus ada ya istilahnya kalau di bidang forex itu ada cut loss, harus berani main tuh jangan pakai emosi. Itu pelajaran dalam hal si bisnis itu sendiri. Dari dalam segi kehidupan secara umum yaitu pelajaran terbesarnya adalah yaitu mengambil keputusan tuh ya harus benar-benar pertimbangannya ini ya. Itu juga jadi titik balik bahwa waktu itu mungkin masih ya mungkin jiwa muda ya, udahlah sikat resiko, cuma lama-lama mikir ya nggak bisa gitu juga ya, artinya nggak tua-tua banget loh dia, sama seumuran kita ya nggak sih? Saya jangan ngaku-ngaku muda deh. Saya lahir tuh pas Krismon ya, 98. Ngarang. Aduh gitu. Terus udah gitu kan channel gue nih lebih mau ke anak muda punya inspirasi gitu di sekitar mereka. Lebih kayak mereka memulai bisnis, gimana partnership apa sebagainya. Lu punya tips nggak buat mereka? Tips untuk apa nih? Untuk bisnis, di Argo Bisnis misalnya, atau di bisnisnya sendiri. Kayak tadi lu bilang ya lu udah kasih beberapa tips sih, yang lu bilang jangan gegabah dalam ambil keputusan atau segala macam. Nah itu kalau di Argo Bisnisnya mungkin lebih spesifikasi. Sebenarnya ya kalau ngelihat kenapa itu juga yang bikin salah satu waktu itu yakin ya terjun di agriculture itu karena satu ya itu tadi ya, makanan tuh kayaknya bidang yang nggak akan pernah mati. Orang mau krisis ya seperti sekarang lah, dalam kondisi situasi kayak gini aja ya tetap orang mah butuh makan gitu kan. Betul. Mungkin orang nggak beli baju ya, rumah istilahnya mungkin bisa kontrak apa, tapi makan hal yang utama. Jadi itu bisnis yang kayaknya nggak akan mati ya, selain bisnis istilahnya kesehatan dan prostitusi biasanya nggak akan mati. Gimana gitu. ceritanya nggak bisa sekarang lagi ditutup Jo? Ya, oke lah, back to ya intinya pangan itu bidang yang nggak akan mati. Terus kedua, fenomena sekarang tuh ya memang mungkin sekarang jadi banyak anak muda yang mulai mau terjun tuh. Iya. Tapi yang pasti di bidang pertanian ini ya di lapangan terutama regenerasinya kurang gitu. Jadi makin, karena identik kan pertanian dengan bidang yang kotor, panas gitu kan, dengan pekerjaan kasar. Padahal sebetulnya
bisa kok gitu diterapkan teknologi, dikelola secara profesional. Ya kalau ngelihat bisnis pertanian di negara-negara lain tuh sebenarnya justru kayak petani tuh punya posisi yang terhormat gitu. Dia disubsidi pemerintah, dia secara di mata masyarakat juga posisinya penting gitu. Ya kalau di kita kan yang nggak tahu kenapa lah, mungkin salah kelola atau gimana, jadi petani kelihatannya kayak masyarakat kelas bawah, sebetulnya ya mereka yang menentukan itu tadi ya, masalah pertahanan pangan kita. Jadi masih banyak sekali peluang di pertanian, karena jumlah orang makin bertambah, kebutuhan orang makin istilahnya makin sophisticated gitu ya, jadi menuntut produk yang makin bagus gitu. Dan itu tentunya butuh sentuhan teknologi, butuh dipikirin gimana caranya supaya bisa berjalan seefisien mungkin. Tapi ya intinya ya harus berani nyoba ya, intinya itu ya, berani mencoba dengan langkah-langkah yang tentunya terukur gitu kan, terus bisa merencanakan, karena kan katanya ada pepatah kalau kita gagal dalam merencanakan itu kita merencanakan kegagalan gitu kan. Jadi ya intinya apa segala sesuatu tuh harus direncanakan dengan baik, tapi ya intinya berani ngelangkah juga, direncanain tapi nggak ada langkah juga kan nggak jalan gitu. Kutipannya keren. Di Argo bisnis sendiri pernah ngalamin? Ya pernah karena ya itu tadi yang start bisnis pertama yang pupuk organik itu juga akhirnya nggak berjalan dengan bagus, sempat drop. Terus mencoba beberapa kali di budidaya tanaman juga nggak semuanya berhasil. Ya karena namanya bidang pertanian gini kan juga di samping teknis ya, budidaya SOP yang udah benar ya, kita juga berhadapan dengan faktor yang nggak bisa kita kendaliin, cuaca alam, gitu kan alam ya. Apalagi sekarang ya makin kesini kerasa lah ya, kalau ya terutama orang yang di bidang pertanian mungkin bisa ngerasain kayak memang perubahan iklim ini real nih, karena ada beberapa hal yang dulu istilahnya gangguan tanaman, penyakit hama nggak ada, terus sekarang kayak munculnya banyak. Itu karena ya mungkin suhu bumi makin hangat, jadi kayak perkembangbiakan hama-hama pengganggu juga makin banyak gitu kan. Ya itu adalah kondisi-kondisi itu gitu. Jadi ya sempet juga lah gagal juga ada gitu. Itu sih. Oke. So far mau fokus dulu di asparagus kan ya? Enggak juga sih, sekarang justru malah main project yang lagi digarap itu adalah branding sebetulnya. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh gue ada kerjasama sama ya salah satu partner yang sekarang jadi partner gue itu memang dia fokus di bidang pemasaran. Jadi dia punya brand, dia udah jalan sekitar 2-3 tahun, cuman memang dia nggak punya source. Jadi ketemu tuh gue butuh orang yang memang bisa bantu di marketing, dan dia butuh orang yang bisa bantu di source. Ya kita ngobrol-ngobrol, dia awalnya adalah buyer gue. Akhirnya ngobrol, ya kita punya visi yang kurang lebih juga sama. Ya udah akhirnya diputuskan lah, ya udah kita join nih, kita bikin join company. Jadi kita rencananya mau fokus memperbesar si brandnya dia ini. Ya salah satunya dengan tadi tuh yang kita mau garap adalah penjualan langsung tuh ke konsumen gitu, ke door to door gitu. Ya ini momen-momen yang ya itu tadi memaksa untuk akhirnya itu gerak cepat nih. June will be normal everything. Nggak ada yang bisa memastikan ya kondisi ini, karena itu tadi masih serba abu-abu ya. Jadi kita nggak tahu ini berakhirnya kapan, walaupun ya kayaknya China juga mengklaim beres, tapi ternyata kemarin terakhir muncul berita kan juga mereka masih mewaspadai orang-orang yang di sekitar terinfeksi tapi nggak punya gejala gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih maksudnya sampai kapan ya. Ya harus prepare lah ya, maksudnya kita juga udah harus mulai bikin langkah-langkah ya, terutama yang orang-orang yang berbisnis lah ya, mungkin harus punya plan nih untuk sampai akhir tahun nih minimal gimana survive gitu kan. Karena ya itu tadi kita belum bisa mastiin nih sampai kapan si ini berakhir gitu. Kalau berarti kan kalau target pasar lu asparagus ini berarti kan akan lebih ke supermarket dong ya? Ya. Berarti mengikuti harga pasar nantinya ya? Sebenarnya ya ada standar harga pasaran. Tapi biasanya memang kalau kita jual di antara kita jual di supermarket sama kita jual masuk ke kayak hotel itu biasanya beda.
itu ya tergantung juga dari term of payment. Biasanya kalau supermarket kan 2 minggu dia udah ada payment ke kita. Kalau hotel tuh biasanya bisa 2 bulan 3 bulan, jadi dari segi harga juga beda. Tapi ya memang asparagus ini memang punya nilai jual cukup tinggi ya. Jadi ya sekarang itu kita jual kurang lebih per kilonya udah di angka sekitar 70-80 ribu lah per kilo. Ya memang nggak orang nggak mengkonsumsi sebanyak kayak mungkin orang mengkonsumsi kol gitu ya. Cuman ya ada aja demand ya, maksudnya orang ada yang udah Kalau lahan lu kesulitan nggak sekarang? lahan itu ya kebetulan ya ini mungkin ya ini juga salah satu apa ya, ya mungkin salah satu hal yang selalu gua syukuri dalam hidup gitu ya. Maksudnya kayak ya gua kalau berdoa itu selalu minta bantulah supaya gua dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, dibukakan pintu. Jadi gua nggak minta kayak mendadak gitu, tapi bukakanlah jalan lah ini. Dan memang dari dulu ketika mulai itu nggak tahu kenapa ya memang bisnis itu berjalan karena ya itu ketemu orang yang tepat di saat yang tepat gitu. Dari mulai pertama kalau dipikir-pikir, kalau mulai pertama dulu waktu yang gue bilang tadi pupuk organik gitu juga tiba-tiba aja ketemu si orang ini memang ternyata satu jurusan dan awalnya sama-sama nggak tahu nih bahwa punya ketertarikan yang sama. Iya, kalau gitu sempat gue lupa sih ceritanya gimana, akhirnya ngobrol nyambung dan sampai sekarang juga beberapa lokasi yang kita akhirnya garap itu ya kurang lebih ceritanya begitu gitu. Jadi kerja sama, nggak ada yang ya memang ya itulah istilahnya kalau baca buku secret mungkin ya apa secret. istilahnya ya secret ya. Apa yang kita pikirkan dan ini terus ya usahakan terus tuh pada saatnya akan dapat momennya gitu. Dan itu yang gue alamin kurang lebih ya begitu. Jadi masalah lahan juga, beberapa lahan yang digarap terakhir ini juga ya itu ada yang terakhir yang di lahan yang sekarang kita garap asparagus ini kan kita kerjasama juga sama pemilik lahan. Itu juga sebenarnya nggak sengaja ya, cuman ketemu di pameran dan sempat lost contact tuh selama berapa tahun. Terus ada lagi orang waktu itu ya tahun lalu ngontek, dia memperkenalkan orang ini nih si yang punya lahan. Setelah dikasih nomornya, di kontak ternyata oh ini kan yang 2 tahun lalu pernah ngobrol nih gitu kan. Ternyata dia punya lahan cukup luas, nggak tergarap dan memang butuh partner tuh untuk ngegarap. Ya udah akhirnya jalan lah. Tapi sebenarnya pada prinsipnya sekarang banyak sih lahan yang orang punya aset nggak tahu mau diapain. Ya mungkin apalagi sekarang makin banyak tuh karena mungkin kalau beberapa tahun yang lalu bisnis properti jalan ya, jadi orang punya lahan kosong bangun rumah, bangun ini segala macam. Sekarang ekonomi lesu, properti juga agak turun, jadi mulai banyak orang mikir wah ini kalau daerahnya cocok. Banyak banget tuh yang sekarang nanya-nanya ini cocok nggak nih ditanamin apa segala macam. Sampai akhirnya muncul banyak skema investasi ya kayak kemarin mungkin sempat dengar ada investasi kebun kurma dan akhirnya yang mengarah ke penipuan gitu loh ya, karena bener. Banyak lahan yang nggak termanfaatkan tapi ya dimanfaatkan sama orang-orang yang salah nih, yang misinya bukan misi bagus gitu, misi nipu. Ya udah akhirnya tapi ya banyak ya istilahnya lahan sih harusnya ya asal kita jeli ngeliat gitu ya harusnya nggak ada masalah. Satu lagi manfaat asparagus apa sih? Kan nggak semua orang konsum kan. Kayak misalnya gua aja baru tahu asparagus setelah gue usia 20 ke atas gitu kan. Dulu waktu kecil gua nggak tahu ya namanya asparagus. Manfaatnya apa buat kesehatan atau buat kecantikan seperti saya? Yang pasti sih ya gitu, kita sempat research juga ya, maksudnya sempat cari nih apa nih support yang menyebabkan dia tergolong ke dalam superfood. Ternyata ya memang si asparagus ini seperti kalau yang mungkin sekarang agak ngetren tuh kale ya, daun kale. Itu punya unsur vitamin yang lengkap lah ya, jadi zat gizinya lengkap. Kalau menurut penelitian, kalau di kita sih belum banyak ya, di Indonesia belum banyak yang meneliti kayak apa sih manfaat kandungannya. Tapi kalau di luar itu udah banyak yang meneliti dan beberapa literatur tuh bilang asparagus ini punya manfaat buat terapi. Salah satunya terapi ya kalau yang di menurut literatur itu ya berdasarkan penelitian tuh ya bisa cancer,
Kemudian kalau nggak salah waktu itu diabetes atau apa gitulah. Jadi dikonsumsinya pun bukan dimasak seperti biasa, jadi kayak di jus mentah gitu. Kalau terakhir kan orang musim juga tuh celery stick ya, mungkin booming banget tuh jus seledri itu kan, sampai orang minum setiap hari katanya penyakit apapun sembuh, yang jelek bisa jadi cantik gitu lah. Jadi ya apa namanya? Untung gua nggak minum loh. Tambah cantik ya. Kalau tambah cantik kan bahaya gue. Gitu. Jadi spesifiknya nama zatnya apa sih? Gue juga nggak terlalu hafal ya. Cuman intinya dia punya manfaat kesehatan seperti halnya si celery stick ini ya. Mungkin ada beberapa kandungan yang dia memang fungsinya detox gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau gue lihat sih bahan-bahan alam itu bukan mengobati ya, tapi sebenarnya kayak membuat ya daya tahan tubuh kita lebih bagus. Terus ya mungkin sifatnya detox gitu ya, menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh. Jadi bukan sifatnya kayak obat yang mengobati sebenarnya. Kalau untuk bahan-bahan alam itu dia lebih kayak sifatnya disebutnya preventif lah ya. Jadi ngejaga nih supaya apa namanya? Sel-sel dalam tubuh tetap. Kalau sialnya kan, kalau prinsipnya kan kalau badan kita sehat, ada penyakit juga nggak ini kan, ya imun kita bagus, nggak menimbulkan efek jelek gitu. So itu kalian boleh mention next tamunya mau siapa, nanti boleh komen di YouTube channel gue. Cheers, thank you banget buat Jovian. Thank you.